Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mumtaz Hilmi dengan NIM 102092400034 dari kelas S1 SI 08A. Sebelumnya video ini itu dibuat untuk memenuhi tugas UTS sistem basis data saya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu UTS sistem basis data saya. UTS-nya ini diminta untuk mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen transaksi pembayaran pasien di sebuah rumah sakit. Oke, saya langsung masuk ke poin pertama ya, yaitu merancang sistem basis data. Bab 1 itu rancang IRD. Bab 2-nya transformasi IRD menjadi relation model. Terus bab 3-nya buatlah skrip DDL dan DML, dan bab 4-nya normalisasi. Saya mulai dari bab 1 dulu ya, yaitu merancang sebuah IRD. Sebelum merancang IRD, kita harus menentukan dulu entitas, atribut, dan relasi antar entitasnya. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing entitas, atribut, dan relasi antar entitas yang saya buat dalam sistem transaksi pembayaran rumah sakit. Saya ini mempunyai 6 entitas. Yang pertama ada entitas pasien. Entitas ini itu menyimpan informasi mengenai pasien yang melakukan transaksi di rumah sakit. Atributnya itu terdiri dari ID pasien sebagai primary key atau sebuah identitas unik setiap pasien. Terus yang kedua ada nama pasien, yaitu untuk menyimpan nama lengkap dari pasien. Terus ada alamat, untuk menyimpan alamat tempat tinggal pasien. Terus nomor telepon, itu nomor telepon yang dimiliki oleh pasien. Terus ada entitas kategori layanan. Entitas ini tuh digunain untuk mengelompokkan layanan ke dalam kategori tertentu, misalnya obat, rawat inap, tindakan medis, dan lain-lain. Atributnya itu ada ID kategori sebagai primary key atau kode unik dari entitas kategori layanan. Terus ada nama kategori, itu nama dari kategori layanannya. Nah, selanjutnya ada entitas unit RS. Entitas ini tuh menyimpan data unit atau bagian dalam rumah sakit yang menyediakan layanan. Contohnya kayak apotik, laboratorium, dan masih banyak lagi lah. Nah, atributnya ini ada ID unit sebagai primary key atau identitas unik untuk setiap unit. Terus ada nama unit, itu nama unit rumah sakit tersebut. Terus ada entitas layanan. Entitas ini adalah entitas yang mencatat layanan-layanan yang tersedia di rumah sakit. Atributnya ada ID layanan sebagai primary key, kode unik untuk setiap layanan. Terus ada nama layanan, itu nama layanan kayak misal operasi amandel, paracetamol, dan lain-lain lah. Terus ada harga. Harga ini harga satuan dari layanan tersebut. Terus ada ID kategori. Nah, ID kategori ini foreign key untuk relasi ke kategori layanan. Terus ada ID unit, itu juga sama foreign key untuk relasi ke unit rumah sakit. Terus ada entitas transaksi, itu buat nyimpen data transaksi pembayaran yang dilakukan pasien. Atributnya ada ID transaksi sebagai primary key, ya kode unik setiap transaksi lah. Terus ada ID pasien, itu merujuk ke pasien yang melakukan transaksi. Terus ada waktu transaksi, itu kayak tanggal jam transaksi terjadi lah. Terus ada entitas detail transaksi, itu entitas terakhir yang saya buat. Entitas ini itu berfungsi untuk menyimpan layanan apa saja yang dibayar dalam satu transaksi. Atributnya ada ID transaksi sebagai foreign key relasi ke tabel transaksi. Terus ada ID layanan, itu foreign key untuk relasi ke layanan yang digunakan. Terus ada jumlah unit layanan yang digunakan. Terus ada subtotal ini total harga untuk layanan tersebut. Oke, terus selanjutnya saya akan menjelaskan relasi antar entitas. Yang pertama ada pasien dan transaksi. Relasinya itu one to many. Jadi satu pasien itu bisa melakukan banyak transaksi pembayaran. Terus seorang pasien bisa melakukan lebih dari satu transaksi pembayaran. Misalnya kayak
hari ini tuh rawat inap, besok beli obat. Terus yang kedua itu transaksi dan detail transaksi, relasinya one to many. Jadi itu satu transaksi memiliki banyak detail transaksi, atau tiap transaksi itu bisa mencatat lebih dari satu layanan yang dibayar. Terus layanan dan detail transaksi, relasinya itu one to many. Satu layanan bisa muncul di banyak detail transaksi. Misalnya layanan paracetamol bisa dibeli oleh banyak pasien dalam banyak transaksi. Terus yang keempat ada kategori layanan dan layanan, relasinya one to many. Jadi satu kategori layanan memiliki banyak layanan. Misalnya kategori tindakan medis mencakup layanan seperti operasi amandel, penjahitan luka, dan masih banyak lagi lah. Terus yang kelima ada unit dan layanan, relasinya itu one to many. Jadi satu unit itu bisa menyediain banyak layanan berbeda. Contohnya apotek, terus apotek ini bisa punya banyak jenis obat lah. Unit seperti apotek bisa menyediakan banyak layanan atau obat-obatan. Nah ini IR diagramnya. Sorry saya zoom dulu. Nah ini IR diagram yang saya buat. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bab 2, relasi model atau transformasi IRD menjadi relasi model. Nah ini bentukannya seperti ini. Jadi dari entitas tadi saya buat lagi. Nah ini penjelasannya. Tabel pasien. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai pasien yang melakukan transaksi di rumah sakit. Saya sudah menjelaskan tadi ya, penjelasan dari setiap entitas atau tabelnya. Nah ini contohnya saya buat value-nya. Nah ini ada tabel kategori layanan, sorry. Ini tabel unit transformasinya. Oke. Mirip-mirip sih, paling di tipe datanya. Terus kita masuk ke bab 3, DDL dan DML. DDL ini tuh buat bikin tabel di MySQL. Jadi ada scriptnya atau sintaknya ya. Nah cara membuat tabel di MySQL itu ini query-nya, yaitu create table. Nah setelah itu nama table yang ingin kalian buat. Nah di sini saya membuat tabel pasien dengan atribut ID pasien, tipe datanya varchar sebagai primary key, terus nama juga varchar, terus not null, alamat, teks, karena kita nggak pernah tahu ya alamat itu bakal sepanjang apa, jadi saya menggunakan teks biar lebih panjang lagi. Terus ada nomor telepon, tipe datanya itu varchar. Nah jadi nanti kalau mau buat table di MySQL pakainya kayak gini, create table, nama tabelnya, habis itu atribut yang dipunyai tabel itu apa, terus tipe datanya disebutin tuh. Terus script table kategori layanan ya mirip-mirip lah, paling di bedanya di nama tabelnya sama atribut yang ada di dalamnya. Ini tabel unit. Oke, ini tabel layanan. Nah paling ini yang ada berbedanya ya, soalnya dia table layanan ini mempunyai foreign key. Oke, create table, nama table yang kalian mau apa, di sini saya layanan, terus atributnya ada ID layanan, varchar, tipe datanya sebagai primary key, terus nama layanan, varchar juga, not null, terus harga desimal, ID kategori varchar. Nah, di sini tuh ada foreign key. Foreign key-nya itu kita mau buat agar kehubung layanan ini sama tabel kategori layanan. Sintaknya itu kita buat foreign key, terus kita masukin apa yang mau
jadiin foreign key. Nah, di sini saya mau jadiin foreign key itu ID kategorinya saya mau jadiin foreign key. Terus referensinya itu dari kategori layanan, tabel kategori layanan. Di primary key-nya di sini ditulis. Primary key-nya kan tadi ID kategori ya. Nah, ini ID kategorinya sebagai primary key. Yang unit juga sama lah. Seperti itu. Ini ada script buat transaksi. Ini detail transaksi. Oke. Terus DML. Ini tuh buat ngisi setiap atributnya, untuk mengisi atribut. Ngisi di dalam atributnya lah. Pakainya itu insert into. Saya jelasin pasien ya. Tabel pasien. Nah, pakainya insert into, terus nama tabelnya, terus values. Nah, terus dimasukin tuh atributnya apa aja. Kan pasien tadi atributnya itu ID pasien, nama, alamat, nomor telepon. Nah, terus kita masukin ke sini. Kalau kita mau buat lebih dari satu, kita pakai koma terus enter. Nanti bakal kayak gini ke bawah. Kalian bisa tambahin mau sebanyak apa. Ini ada tabel dari kategori layanan. Value-nya ya sama sih kayak sebelumnya. Oke. Nah, bikin gitu. Ini buat menampilkan ya, kalau kita udah buat yang tadi ini DML. Nah, gini, kalau kita udah masukin sintak ini dan berhasil, kita itu bisa melihat bentukannya itu bakal gimana sih. Kita juga bisa ngecek yang kita masukin itu bener nggak. Nah, ini cara menampilkannya. Saya ini mau menampilkan tabel pasien ya, semuanya di dalamnya ada apa. Itu pakai select bintang from nama tabelnya. Nah, saya menampilkan tabel pasien. Nanti hasilnya seperti ini. Ini kategori layanan juga sama, pakainya select bintang from terus nama tabel. Nanti akan munculnya gini. Untuk unit juga sama. Oke. Nah, kita masuk ke bab 4 normalization. Bentuk satunya itu kayak gini nih, masih nggak beraturan ya. Di ID layanan itu ada 2. Nah, yang L02 ini nggak tahu nih. Ya punya Dani, cuma masih berantakan. Terus kita bentuk ke pertama, bentuk normal ke 1. Nah, pada bentuk normal pertama atau 1 NF ini, setiap kolom hanya boleh menyimpan satu nilai atau atomic dan tidak ada data yang berulang dalam satu baris. Tabel hasil INF memecah data layanan yang sebelumnya berada dalam satu baris menjadi beberapa baris terpisah. Nah, kan tadi begini nih. Kayak nama Daninya ini masih 2 layanannya, kita pecah lagi agar gini biar mudah, biar kita tahu. Tapi ini belum efektif ya, masih berantakan lah, masih nggak enak dilihat. Kita masuk ke bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua itu dicapai dengan memisahkan atribut-atribut yang tidak bergantung secara langsung pada seluruh primary key gabungan. Dalam bentuk ini, data dipisahkan ke dalam beberapa tabel, yaitu pasien, layanan, transaksi, dan data transaksi. Nah, bentuknya bakalan gini. Tabel pasien, ID pasien, jadi 2 lebih simple, terus enak dilihat dan efektif juga lah. Terus kita lanjut ke bentuk normal ketiga. Bentuk normal ketiga entahnya menghasilkan 4 tabel utama, yaitu pasien, layanan, transaksi, dan detail transaksi. Setiap tabel tersebut hanya menyimpan data yang terkait langsung dengan primary key, sehingga data lebih efisien dan teratur. Mungkin segini aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau kata-kata saya masih berantakan, saya juga masih belajar. Ya, mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.